Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil dari kerja praktek saya yang berjudul proses rewinding sinkronus generator 250 kVA 600. Latar belakang: generator adalah konverter yang sampai sekarang tetap digunakan untuk mengubah energi kimia atau kinetik menjadi energi listrik pada sebuah pembangkit listrik, baik pembangkit tenaga air, tenaga panas bumi, tenaga uap, dan yang lainnya. Meskipun memiliki bentuk dan model yang beragam, generator memiliki peranan serta fungsi yang sangat penting dalam kelangsungan proses kinerja sebuah pembangkit listrik. Kemampuan generator untuk mengkonvert suatu energi menjadi sebuah energi listrik yang sangat bermanfaat akan ditunjang pula oleh suatu perangkat dan controlling lainnya, di mana perangkat dan controlling tersebut berpengaruh terhadap kemampuan optimal sebuah generator dalam menjalankan fungsinya yang berperan untuk memenuhi kebutuhan pasokan listrik di lingkungan perusahaan dan menggunakan generator sebagai alat konvertnya. Baik, di sini rumusan masalah yang saya ambil adalah bagaimana proses rewinding sinkronus generator 250 kVA 600 rpm. Tujuan dari penulisan laporan ini ialah pemahaman secara garis besar mengenai cara kerja dari generator, mengetahui apa saja proses maintenance generator, dan terakhir mengetahui cara melakukan rewinding. Manfaat yang dapat saya ambil dari pembuatan laporan adalah menambah wawasan, pengetahuan, dan pengalaman tentang mesin-mesin listrik, kemudian memberikan gambaran secara umum tentang proses perawatan rewinding generator. Saya melakukan kegiatan kerja praktek di sebuah PT yang bernama PT Pindad Persero. Jenis produk dari PT Pindad ialah produk senjata dan munisi, produk kendaraan khusus, bahan peledak militer dan komersil, produk konversi energi, produk sarana dan prasarana transportasi, produk mesin industri dan peralatan industri, dan yang terakhir adalah produk optikal senjata. PT Pindad ini beralamatkan pada Kebon Kangkung, Jalan Terusan Gatot Subroto nomor 517 Sukapura, Kecamatan Kiara Condong, Kota Bandung, Jawa Barat. Baik, kita masuk di tinjauan pustaka. Oke, pengertian dari generator. Generator listrik adalah alat yang memproduksi energi listrik dari sumber mekanik dengan menggunakan induksi elektromagnetik. Konsep generator pertama kali ditemukan oleh Michael Faraday yang berkebangsaan Inggris. Prinsip generator itu yang pertama, bila hanya sebuah konduktor saja yang diputar dalam sebuah medan magnet, maka gaya listrik yang dihasilkan juga sedikit kecil. Kemudian, bila konduktor yang digunakan semakin banyak, maka akan dihasilkan gaya listrik semakin besar. Demikian pula bila konduktor diputar semakin cepat di dalam medan magnet, maka bertambah besar pula gaya listriknya. Jadi, konduktor yang berbentuk koil atau kumparan, jumlah gaya listrik yang terjadi akan semakin besar. Untuk prinsip generator itu ini kan ada kutub magnet north dan south. Di sini konduktor dari generator ini berupa kumparan kawat yang banyak dan berputar dengan cepat dari gaya magnet yang ada, sehingga dengan kumparan kawat yang banyak menghasilkan listrik yang banyak pula. Kemudian generator itu ada dua, ada generator AC dan generator DC. Generator AC adalah generator yang arusnya bolak-balik, sedangkan generator DC itu adalah generator yang arusnya searah. Baik, untuk sistem pengisian generator itu ada tiga bagian utama. Yang pertama adalah baterai, yang kedua adalah regulator, dan yang ketiga atau yang terakhir. Baik, ini ada baterai dan regulator. Bisa dilihat ini bagian-bagian baterai, ada pemisah, ini ada terminal, ini terminal, kemudian ini ada batang penghubung, ini ada plat positif, yang ini plat negatif. Baterai ini berfungsi untuk menyimpan arus listrik dan juga sebagai sumber arus listrik pada saat mesin kendaraan belum hidup. Jadi muatan listrik baterai akan berkurang bahkan habis apabila
komponen kelistrikan kendaraan dihidupkan saat mesin mati. Dengan demikian, agar baterai selalu siap pakai dalam arti muatannya selalu penuh, maka harus ada sistem yang dapat mengisi ulang muatan. Nah, sistem pengisian inilah yang mempunyai fungsi tersebut. Sistem pengisian bekerja apabila mesin dalam keadaan berputar. Selama mesin hidup, sistem pengisian yang akan menyuplai arus listrik bagi semua komponen kelistrikan yang ada. Namun jika pemakaian arus tidak terlalu banyak dan ada kelebihan arus, maka arus akan mengisi muatan di baterai. Kemudian ini regulator. Nih yang ini regulator nih. Ini bagiannya ada voltage regulator. Nih ada voltage relay nih. Yang ini. Kemudian ini ada beberapa soket. Regulator itu berfungsi sebagai pengontrol arus dan pembatas tegangan pengisian yang terdiri dari voltage regulator dan voltage relay. Nah, ini alternator. Ini alternator nih. Alternator itu sebagai pembangkit arus bersama dengan baterai untuk menghasilkan listrik ketika mesin dihidupkan. Ini tegangan yang dihasilkan oleh alternator adalah tegangan AC, kemudian dikonversikan atau diubah menjadi tegangan DC. Kemudian untuk bagian-bagian dari alternator, di sini ada kipas. Kipas itu berfungsi sebagai pendingin. Nih kipas nih. Yang ini nih. Yang ini pulei. Pulei itu berfungsi sebagai tempat PV belt. Kemudian ada stator. Stator itu merupakan lilitan yang diam. Kemudian ada rotor. Rotor itu merupakan lilitan yang bergerak, dan yang terakhir itu sikat. Sikat itu sebagai penghantar arus. Ini ada konstruksi dari alternator dan beberapa bagian-bagiannya yang ada di dalam. Jadi prinsip kerja dari alternator itu digerakkan oleh mesin melalui V-belt. Jika arus dari baterai mengalir ke rotor melalui regulator, maka akan terjadi kemagnetan pada lilitan rotor. Selanjutnya, jika mesin berputar, rotor juga berputar. Hal ini menyebabkan terjadinya induksi tegangan dari rotor ke kumparan stator. Pada kumparan stator akan dibangkitkan tegangan arus bolak-balik yang selanjutnya diserahkan oleh dioda. Arus yang sudah diserahkan disalurkan ke baterai. Adapun pengaturan besar kecilnya tegangan pengisian diatur oleh regulator. Nah, kita masuk ke proses rewinding generator. Jadi generator yang di rewinding itu memiliki spesifikasi dengan merek, mereknya itu Synchronous Generator. Tipenya itu DMK65/35P10 dengan nomor seri GE.70MI13000203 dengan daya 250 kVA, tegangan 380 volt dan arus 380 ampere dengan frekuensi 50 Hz dengan faktor daya yang tidak diketahui, putarannya 600 rpm dan kelas isolasinya adalah kelas F. Rewinding generator. Jadi ini adalah generator yang bakal mau di rewinding. Jadi proses rewinding itu adalah proses melilit ulang lilitan atau koil mesin listrik agar kinerjanya kembali pada kondisi semula. Kerusakan yang sering terjadi pada lilitan mesin listrik adalah kerusakan isolasi. Kerusakan isolasi dapat menyebabkan terjadi short circuit antara lilitan mesin listrik dengan badan bodi mesin listrik. Kerusakan juga biasanya terjadi pada isolasi dalam antara kawat, dan jika dibiarkan akan menyebabkan mesin listrik mengalami kerusakan parah. Jadi rewinding untuk generator ini, generator itu memiliki dua buah stator, yaitu stator utama dan stator exciter. Untuk stator utama, kawat pertama dililit di mesin oval, kemudian diinsertin ke stator dengan catatan statornya diberi isolator Nomex. Setelah itu dipasang pengunci koil, kemudian dikonektin dan dilakukan pengaturan resolusi dan RDC dan boring field. Kemudian diimpregnasi dengan cara stator di oven 70 degree selama 4 jam, kemudian dituangkan resin epoksi selama 2 jam. Setelah itu di oven 130 degree selama 12 jam. Setelah sama dengan suhu ruangan, dites lagi sesuai tabel. Dan untuk pengerjaan stator exciternya sama seperti stator utama. Nah, ini
adalah tabel dari electrical test. Jadi setelah stator melalui proses pengerjaan, kemudian dilakukan electrical test untuk stator winding dan exciternya. Jadi tujuan tes ini itu untuk mencocokkan dengan spesifikasi yang tadi disebutkan. Jadi dilihat dari tabel ini, kalau misalnya tidak cocok dengan spesifikasinya, maka generator itu harus di rewinding. Tapi kalau masih ada yang cocok, berarti generator itu tidak mengalami kerusakan. Nah, ini data electrical test yang tadi kan untuk starter winding. Nah, ini untuk starter exciternya. Jadi generator itu memiliki dua starter. Nah, jika dua dari dua starter tadi cocok dengan spesifikasinya, baru itu diperkirakan kalau generatornya itu tidak mengalami kerusakan. Tapi begitu dijalani electrical test dan spesifikasi dengan kedua statornya itu tidak cocok, maka barulah dilakukan proses rewinding. Nah, final test. Jadi setelah electrical test tadi dan statornya sudah diuji, nah karena statornya datanya tidak cocok dengan spesifikasi tadi, maka dilakukanlah rewinding untuk generator yang rusak tadi. Nah, jadi masuk ke final test. Final test ini dilakukan mengambil data dan mencocokkannya yang tertera dengan spesifikasi pada nameplate, sehingga generator siap untuk dioperasikan kembali dengan baik. Nah, jadi masuk ke slide selanjutnya. Nah, untuk spesifikasi teknis. Nah, jadi final test itu kan bertujuan untuk mencocokkan spesifikasi teknis pada nameplate generator. Nah, jadi spesifikasi teknis untuk generator yang bakal di rewinding itu P-nya itu 250 kVA dengan speed 600 rpm, temp kelasnya itu F, dan VN-nya itu 380 volt, IN-nya itu 380 ampere, I exciternya itu 5 ampere, V exciternya itu 50 volt, dan frekuensinya itu 50 Hz dengan total weight itu 3,01 tons. Jadi V itu voltasenya, VN dan V exciternya itu VN itu untuk voltase stator utama, V exciter itu untuk voltase untuk starter exciternya. Begitu pula IN dan I exciternya, I itu merupakan arus. Nah, untuk final test yang pertama itu, yaitu static test. Static test ini pengujian yang pertama yang dilakukan pada saat generator masih dalam keadaan diam atau statik. Jadi percobaan statik ini bisa dibilang generator itu belum digerakkan. Jadi generator itu masih dalam keadaan diam. Dan ini parameter-parameter yang ada diuji dalam static test. Untuk dari tabel yang ada, itu dapat dilihat bahwa pengukuran temperatur detektor masih dalam satuan ohm. Jadi dari detektor temperatur ini masih dalam satuan ohm. Jadi untuk mengkonversikan satuan ohm ke derajat Celcius bisa kita lihat ke slide berikutnya. Nah, jadi untuk mengkonversikan nilai ohm ke derajat Celcius dapat kita gunakan persamaan dari T sama dengan RTD dikurang 100 per 0,385 yang hasilnya nanti menggunakan satuan derajat Celcius. Sehingga dengan demikian temperatur suhu generator pada detektor temperatur didapat masing-masing sebagai berikut. T1 itu dari RTD-nya 110,8 sehingga dalam derajat Celciusnya itu 28,05. Untuk T2 dan T3 itu 27,53. Oke, sekarang masuk ke dynamic test. Selain static test, untuk final test itu ada dynamic test. Dynamic test ini adalah tes yang tadi static kan tes itu diam. Jadi dynamic ini tes yang bergerak gitu. Jadi generator digerakkan. Nah, gerakan apa yang bakal diberikan untuk generator tuh bisa kita lihat nanti. Bisa saya jelaskan nanti ada di
no load test, ini adalah dynamic test, ada vibration test, ada head run test, dan check of rotation direction. Oke. Nah, untuk no load test, tadi kan dynamic test nih kan tes yang generatornya itu digerakkan. Jadi no load test ini adalah pengujiannya itu ketika generator dalam keadaan running atau berputar tanpa diberi beban sampai putaran nominal 743 rpm atau hingga mencapai frekuensi 50 Hz dengan memasukkan tegangan 6000 volt ke terminal stator utama. Pada saat kondisi tegangan nominal sudah tercapai, catat penunjukan arus beban nol tiap-tiap fasanya. Ini nih hasil dari pengujian no load test. Kemudian untuk tes selanjutnya itu, ada head run test. Head run test itu diuji pada kondisi tegangan nominal dan putaran nominal sudah tercapai. Kondisi generator di running selama kurang lebih 2 jam. Dan setiap 15 menit sekali dicatat masing-masing penunjukan tegangan, arus beban nol, suhu ambien, suhu udara masuk, suhu udara keluar, suhu frame, suhu winding dengan menggunakan RTD PT100 serta suhu bearing depan dan belakang. Jadi ini hasil pengujian dari head run test. Di sini ada temperatur ambien, ada frame, air in atau udara masuk, air out atau udara keluar, winding, rotor, kemudian ada bearing DE dan bearing NDE. Kemudian dua tes terakhir itu ada vibration test dan check of rotation direction. Jadi vibration test ini uji getaran itu diuji pada saat generator sudah mencapai tegangan nominal. Diukur juga vibrasi sisi-sisi generator depan atau DE dan belakang atau NDE. Untuk arah pengujian itu dari DE maupun NDE itu ada horizontal, vertikal, dan aksial. Jadi tabel hasil uji vibration-nya itu bisa dilihat. Kemudian untuk check of rotation direction itu ini pengujian untuk melihat generator itu dapat berputar arahnya kemana, bisa CW atau CCW. Jadi untuk generator yang di rewinding itu hanya bisa CCW, tidak bisa CW. Kalau pengertian CCW atau CW mungkin dapat mengerti lah ya. Baik, lanjut ke slide berikutnya. Ya, setelah dilakukannya mulai dari electrical test, kemudian final test yang ada static testnya, dynamic testnya, yang di dalam dynamic test tadi seperti ada head run test, vibration test, dan sebagainya. Setelah semuanya selesai dan sudah cocok dengan spesifikasi yang ada di nameplate generator, berarti proses rewinding untuk generator tersebut sudah selesai karena data-data yang dihasilkan tadi sudah sesuai dengan nameplate, berarti generator sudah dapat berfungsi secara baik. Jadi kesimpulan dari kerja praktek yang saya lakukan itu, yang pertama adalah generator adalah mesin listrik yang prinsip kerjanya mengubah energi mekanik menjadi energi listrik yang berupa tenaga putar. Generator terdiri dari dua komponen utama, yaitu komponen yang dapat bergerak atau rotor dan komponen yang tidak bergerak atau stator. Umumnya, generator jika digunakan secara terus-menerus akan mengalami kerusakan. Kerusakan yang sering terjadi biasanya terjadi di bagian lilitan atau koil yang mengalami kerusakan isolasi, sehingga perlu dilakukan proses ulang lilitan atau koil generator yang disebut dengan rewinding. Pada proses rewinding, terdapat pengujian tes yang dilakukan untuk mengetahui kualitas kinerja generator sesuai dengan standar yang digunakan atau nameplate pada generator. Beberapa standar pengujian yang berkaitan dengan proses rewinding adalah impulse test, high voltage test, resistance test, dan final test. Dan yang terakhir, pengujian kualitas kinerja generator juga dapat dilakukan dengan uji kualitas secara fisik dan mekanik dari generator, serta kualitas elektriknya. Pengujian fisik dan mekanik dilihat dari tampilan, temperatur, dan putaran running generator. Pengujian kualitas elektrik dapat dibandingkan sesuai dengan nameplate. Dari pengujian kualitas tersebut, generator dapat bekerja lagi dengan maksimal.
Baik, ini adalah beberapa daftar pustaka yang saya gunakan untuk menyusun laporan. Kemudian kita sudah sampai di penghujung. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Maaf jika ada salah dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.